Riwayat hidup. Pada awalnya Ki Ageng Suryo Mentaram bergelar Pangeran Surya Mataram, tetapi kemudian ia menanggalkan gelar kepangeranannya itu dan menyebut diri Ki Ageng Suryo Mentaram. Hal ini bermula ketika BPH Suryo Mentaram pernah turut dalam rombongan Jagong Manten ke Surakarta dan dalam perjalanan dengan kereta api melihat petani yang sedang bekerja di sawah. Apa yang dilihat oleh BPH Suryo Mentaram ini menyentuh hatinya, betapa beratnya beban hidup para petani. Lalu ia sering keluar istana untuk bersemedi di tempat-tempat yang biasa dikunjungi para leluhurnya seperti Gua Langse, Gua Semin dan Parangtritis. Lalu BPH Suryo Mentaram keluar istana, pergi mengembara di daerah Kroya, Purworejo sambil bekerja serabutan sebagai pedagang batik pikulan, petani dan kuli. Pada saat itu utusan keraton mencoba mencarinya dan menemukan keberadaannya di Kroya ketika sedang bekerja menggali sumur dengan memakai nama samaran Natadangsa. Utusan keraton itu kemudian mengajak Natadangsa untuk kembali ke istana. Hidup BPH Suryo Mentaram di istana menjadi gelisah, tidak puas dan memuncak ketika kakeknya Patih Danurejo ke-6 dibebaskan dari tugasnya dan ibunya dikembalikan kepada kakeknya. Tidak lama kemudian istri BPH Suryo Mentaram sendiri meninggal dunia, lalu ia mengambil sikap melepaskan kedudukan kebangsawanannya untuk hidup menjadi rakyat biasa. Ketika Sultan Hamengkubuwono ke-7 telah diganti oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8, Sultan baru ini mengizinkan BPH Suryo Mentaram meninggalkan Keraton Yogyakarta. BPH Suryo Mentaram memilih untuk hidup sebagai petani di sebuah desa yang bernama Beringin di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Di sana ia menjadi guru aliran kebatinan yaitu Kauruh Bekja yang berarti ilmu bahagia. Penganutnya cukup banyak dan tersebar di seluruh Jawa, meskipun tanpa ada organisasi atau propaganda seperti yang dilakukan oleh aliran-aliran yang lain. Sepanjang masa hidupnya, Ki Ageng Suryo Mentaram mencurahkan daya dan perhatiannya untuk menyelidiki alam kejiwaan dengan menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan. Banyak hasil penyelidikannya tentang diri sendiri yang berupa buku-buku, karangan-karangan atau ceramah-ceramah. Pengajaran Ki Ageng Suryo Mentaram biasanya berupa ceramah-ceramah yang ditujukan kepada kalangan terbatas dan diberikan dengan cara yang khas yakni dengan duduk di lantai lesehan. Kebanyakan tulisan yang membahas persoalan kejiwaan dan kerohanian ditulis dalam bahasa Jawa, antara lain, Pangawikan Pribadi, Kauruh Pamomong, Piageming Gesang, Ilmu Jiwa, Aku Iki Wong Apa. Cara hidup Ki Ageng Suryo Mentaram cukup menampakkan kesederhanaan dengan mengenakan celana pendek, sarung yang diselempangkan pada pundaknya dan memakai kaos. Rambutnya dicukur sampai pendek dan kepalanya dibiarkan tidak tertutup serta kakinya pun dibiarkan tanpa alas.